Cordelia, Hendra, Rawa, Tristan, Natasha, Willy, Cokro. Berarti ada semua ya. Di sini siapa yang pernah membaca kisah tentang sekolah sihir? Iya, pernah baca? Pernah. Tentang apa itu? Harry Potter. Nah, kisah apa yang menarik dari cerita itu? Apa yang menarik? Bisa naik sapu, bisa terbang menggunakan sapu. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian cerita fantasi. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi, Pandu? Cerita fantasi adalah karangan fiktif yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang sebenarnya diragukan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Iya, cerita fantasi itu adalah cerita atau karangan fiktif. Fiktif itu apa? Yang tidak nyata. Jadi karangan berupa hayalan yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang kebenarannya diragukan. Karena tadi karangan biasanya contohnya seperti dongeng, ya, dongeng, kemudian cerita-cerita rakyat. Nah, seperti yang tadi juga yang disampaikan oleh Tian, cerita Harry Potter. Kenapa cerita Harry Potter itu disebut cerita fiktif atau cerita fantasi? Kenapa? Yang bisa jawab silakan angkat tangannya. Ayo. Kenapa? Karena kebenarannya yang masih diragukan. Tadi Tian bilangnya bisa terbang menggunakan sapu lidi. Kalau di kehidupan nyata bisa nggak kira-kira? Enggak. Kalau bisa kita enak ya, nggak usah naik motor, nggak usah capek-capek jalan kaki. Kita pakai sapu lidi untuk kemana-mana. Nah, karena kebenarannya yang diragukan tadi, makanya cerita Harry Potter itu disebut dengan cerita fantasi. Nah, dalam cerita fantasi, ya, cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya. Ada berapa unsur? 6 unsur. Coba sebutkan, Rawa. Unsur yang pertama apa, Wak? Tema. Kemudian apa lagi, Rawa? Latar. Willy, apa selanjutnya, Will? Tokoh dan penokohan. Kemudian ada alur, terus sudut pandang, kemudian keamanan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tema? Ya, seperti apa sih tema di dalam cerita fantasi? Gagasan utama atau ide utama dalam sebuah cerita itu namanya tema. Kemudian latar. Latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, kemudian latar suasana. Latar waktu itu contohnya yang seperti apa? Pagi atau siang atau sore atau malam hari, atau kalau ada disebutkan jam, misalnya jam 12, jam 1, nah itu
cerita orang yang berperan. Ya, misalnya di situ ada disebutkan kakek nenek misalnya, atau anak-anak itu disebut dengan tokoh. Sedangkan penokohannya itu apa? Karakter. Cara pengarang menggambarkan sifat atau watak tokoh. Misalnya baik, ya, rajin, penakut, pemalas. Nah, itu termasuk ke dalam penokohan. Selanjutnya apa tadi? Alur. Alur itu jalannya cerita. Jalannya cerita. Ya, ada alur maju, ada alur maju mundur. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran moral yang disampaikan penulis melalui cerita. Kemudian ada yang terakhir sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang kedua, ketiga. Oke, Ibu akan bagi kelas ini menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Satu kelompok ada 4 orang. Atau satu ada kelompok 2, ada kelompok 3. Itu apa bahasa Jepang? Silakan kalian baca. Di situ ada 2 teks. Yang pertama ada teks narasi dan teks cuplikan cerita fantasi. Ada 2 teks di situ. Kalian baca, kalian amati, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, mengidentifikasi perbedaan dari 2 teks tersebut. Ya, ada teks A dan teks B.